Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nidia Hapsari, salah satu kandidat seleksi Anugerah ASN untuk kategori Future Leader tahun 2021. Saat ini saya adalah pelaksana di Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak. Selama 14 tahun bertugas di Kementerian Keuangan, saya selalu mengedepankan sikap positif, percaya diri, dan juga kegigihan. Ketiga sikap tersebut membantu saya untuk berinovasi dalam mewujudkan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Selama ini, pajak merupakan tulang punggung APBN. Untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dibutuhkan perluasan basis pemajakan dan juga reformasi administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sebagai seorang analis perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, saya menyadari bahwa perluasan basis pemajakan terhadap transaksi lintas batas perlu dioptimalkan. OECD bahkan mencatat bahwa penggurusan laba hubungan dengan perencanaan pajak bisa menggerus penerimaan negara sampai dengan 100 sampai 240 miliar US dollar per tahunnya secara global. Selama 3 tahun terakhir, saya melaksanakan 3 inovasi berikut. Inovasi pertama, menyusun regulasi dan kajian yang mengedepankan ketentuan anti penghindaran pajak secara efektif. Sejak tahun 2019, saya aktif berkontribusi dalam penyusunan regulasi perpajakan yang mengedepankan safeguard measures atau ketentuan anti penghindaran pajak. Misalnya, saat menyusun ketentuan mengenai kriteria pihak yang berhak memperoleh insentif pembebasan pajak penghasilan pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja, saya mengusulkan dan mengajak pihak-pihak lain terlibat untuk menambahkan kriteria anti penghindaran pajak yang tepat dalam rangka menjaga basis pemajakan Indonesia. Selain itu, saya berinovasi menjalankan beberapa langkah pendukung regulasi yang memperkuat ketentuan anti penyalahgunaan P3B, misalnya Multilateral Instrument atau MLI. Inovasi kedua adalah menguatkan posisi Indonesia dalam forum kerjasama perpajakan internasional. Menyelesaikan permasalahan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba tentunya tidak dapat dilakukan sendirian. Dibutuhkan kerjasama dari otoritas dan komunitas perpajakan global. Oleh karena itu, saya aktif meningkatkan kembali peran Indonesia dalam berbagai forum kerjasama perpajakan internasional sehingga berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, saya juga mengkoordinasikan penyelenggaraan workshop yang didukung mitra kerjasama asing seperti OECD, IBFD Belanda, dan AFD Prancis guna memotivasi kesadaran dan pemahaman atas praktik perpajakan internasional terkini. Between the development of cryptocurrency and hybrid mismatch arrangement. That is a very good question also. Inovasi ketiga adalah aktif meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya praktik perpajakan internasional yang sehat dan adil. Saat ini, persepsi masyarakat tentang pajak masih sebatas perpajakan domestik. Oleh karena itu, saya senantiasa menyisipkan pesan mengenai kesadaran akan pentingnya praktik perpajakan internasional yang adil saat mengajar atau memberikan diseminasi. Kedepannya, saya akan menyusun beberapa kajian dan melanjutkan inovasi untuk menguatkan ketentuan perpajakan lintas batas, misalnya terkait pemajakan atas aset kripto. Inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi aset kripto di Indonesia secara tepat. Nidia adalah staf yang aktif dan persisten. Saya mengapresiasi pengetahuan dan kepercayaan dirinya saat mewakili Indonesia dalam berbagai forum kerjasama dan workshop perpajakan internasional. Dampaknya sangat bermanfaat bagi perkembangan administrasi perpajakan internasional yang berkeadilan di Indonesia. Saya melihat Mbak Nidia ini sebagai individu yang dapat diajak bertukar pikiran dan mau sharing ilmu kepada juniornya. Salah satu kontribusi signifikan Mbak Nidia adalah menyusun regulasi berupa surat edaran terkait multilateral instrumen. Terbitnya surat edaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya terkait transaksi lintas batas negara. Besar harapan saya bahwa Anugerah ASN dapat dilanjutkan dan digunakan sebagai platform untuk menyampaikan dan mengembangkan inovasi dalam skala yang lebih luas. Jika dapat dijangkau dengan baik oleh 4 juta pegawai negeri sipil di Indonesia, maka program Anugerah ASN akan menjadi platform terbaik untuk bertukar pikiran serta mengkampanyekan program pengembangan dan inovasi administrasi yang optimal. Manfaat ini akan membuka ruang motivasi yang luas bagi sesama ASN dan juga publik, agar selalu menginspirasi, berinovasi, dan bersinergi dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bangga menjadi aparatur sipil negara. Kami dukung Nidia Hapsari sebagai Future Leader.